Thalib yang wafat di peperangan Uhud ya. Wafat dalam keadaan syahid. Wa Abbasun kada, begitu pula dengan Abbas, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Namanya Nabi itu Abbas. Lebih muda dari Nabi Muhammad 4 tahun. Ini ntar yang anaknya Abdullah, anaknya ntar nih Abbas punya anak Abdullah menjadi Abdullah bin Abbas yang ditahnik yang Rasulullah ya. Nah, ini kalau Abbasnya itu pamannya Nabi, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saat Umar menjadi khalifah terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sayyidina Umar sholat istisqa itu tawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas masih hidup. Jadi pas lagi doa, Umar bin Khattab menengadahkan tangannya Abbas ke langit. Dia bilang, Allahumma inna nataqarrabu ilaika bi amin nabi. Ya Allah, kami mendekatkan diri kepada engkau dengan pamannya nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka jagalah ia dari nabimu dan turunkanlah kami hujan. Waskina biwaitib. Kemudian gak lama setelah Abbas itu mengangkat tangan, hujan turun. Nah, berkahnya orang soleh. Maka tawasul kita boleh. Kalau orang Wahabi kan nggak boleh tawasul. Dia nggak tahu Umar bin Khattab tawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ammatuhu Sofiyatun, datu tidak bibinya Nabi, yaitu Sofiyah. Datu tidak wanita yang layak untuk diikuti. Datu itu artinya wanita, ihtidak itu artinya diikuti, layak buat dijadi panutan. Sebutlah banyak ya paman dan bibinya Nabi, cuman yang disebut di sini cuma 3. Wa qabla hijratin Nabiyil Isra, sebelum hijrahnya Nabi, hijrah ke Madinah, Al-Isra, ada perjalanan disebut Isra. Min Makkatin, dari kota Makkah, lailan, di malam hari, likudsin, menuju ke Baitul Maqdis, yudra, diketahui. Jadi kalau Isra itu perjalanan Rasulullah dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Tulis ya, ini terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Atas pendapat yang terkuat. Menurut pendapat yang utama, ini terjadi pada 27 Rajab, malam Senin. Naik apa Nabi? Naik apa? Buruk. Hah? Buruk. Naik buruk. Naik apa dah? Buruk. Ditemani nama 2 malaikat. Di kanannya Nabi Jibril, di kirinya Nabi Mikail. Itu orang banyak yang nggak tahu. Nih ya, sejarah singkatnya Isra Mi'raj ya. Nabi itu ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi beberapa kali singgah. Yang pertama Nabi singgah di kota At-Tayyibah, yakni sekarang jadi Madinah. Kan Nabi belum hijrah tuh ke Madinah, tapi Nabi saat perjalanan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, Nabi berhenti dulu di Madinah. Itu tempat pemberhentian pertama Nabi. Sholat Nabi 2 rakaat, sholat sunnah. Kemudian Jibril tanya, tahukah engkau Muhammad tempat apa yang barusan kau sholati? Maka Nabi jawab, enggak tahu. Kata Jibril, itu adalah Madinah yang nanti engkau akan hijrah. Berangkat lagi nih bertiga sama Mikail. Turun lagi di pohon. Itu kalau mau ditulis begitu tuh. Jadi ada fase-fasenya. Jadi Nabi dari Mekah ke Palestina itu pertama berhenti dulu di Madinah, yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah. Berangkat lagi, berhenti lagi yang kedua di pohonnya Nabi Musa, namanya Syajaratu Musa.
Ini pohon tempat berteduhnya Nabi Musa saat itu. Nabi sholat lagi 2 rakaat di situ. Kemudian berangkat lagi Nabi. Berhenti lagi yang ketiga di Baitul Laham, atau kalau bahasa kitanya Bethlehem. Hah? Pernah dengar kan? Apa? Bukan, dia mau dekat Palestina. Ya, di Israel, Bethlehem. Bethlehem itu Haitu wulida Isa bin Maryam, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Jadi Maryam saat ngelahirin Nabi Isa itu di Bethlehem. Nah, Nabi Muhammad sholat di situ lagi 2 rakaat. Lanjut lagi perjalanan, baru nyampe ke Masjidil Aqsa. Nah, Nabi ziarah di situ. Ziarah kemana? Ke kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi waktu ziarah, ra'aitu Musa fi qabrihi wa huwa yusalli. Nabi bilang, ra'aitu Musa, aku melihat Musa dalam kuburnya wa huwa yusalli, dia lagi sholat. Hah? Ya, Nabi ziarah ke makamnya Nabi Musa. Nabi kan pas lagi udah selesai Isra Mi'raj, besoknya kan ngobrol sama sahabat. Saat Nabi ceritain kejadian, Nabi cerita, Ani juga ziarah ke Nabi Musa. Makamnya itu satu lemparan dari Baitul Maqdis di Tanah Merah, ada gundukan, itu makamnya Nabi Musa. Wa ra'aitu Musa fi qabrihi wa huwa yusalli. Aku melihat Musa di dalam kubur, dia lagi sembahyang. Nabi Musa dalam kubur lagi sholat. Ini menunjukkan ya, kalau misalnya orang dia masuk alam kubur nanti, dia beramal juga. Cuman amalnya nggak ada pahala. Amal ngapain? Amal yang biasanya dia tekunin di dunia. Amal yang dia tekunin di dunia ntar menjadi amal dia di alam kubur. Kalau dia nekunin sholat, maka ntar di alam kuburnya sholat. Sholat kan kudu bersuci. Wudunya bagaimana? Wudunya wudu yang saat dimandiin jenazah. Itu wudunya dia, nggak batal-batal. Ya. Kalau orang di alam dunianya itu rutin ngaji, ntar di alam kubur Allah Ta'ala utus seorang guru buat ngajarin dia. Gitu. Orang ada lagi baca Quran, ntar Allah Ta'ala jadikan dia beramal di dalam kubur untuk membaca Al-Qur'an. Kalau di dunianya rajin main Uno, maka ntar di dalam kubur main. Kalau Allah utus juga teman-teman buat main Uno. Main gaple juga. Kalau di dunianya sering mancing, ntar di Al-Qur'an mancing juga. Yang mutul matu ala ma'asya nih. Bergantung hidupnya rajin ngapain? Kalau rajin tiktokan, tiktokan. Nggak ada bakat ya. Nah, dari situ, dari Masjidil Aqsa, nah Nabi itu saat masuk Masjidil Aqsa orang udah rame, udah pada para nabi dan para rasul semuanya kumpul di situ. Nabi menjadi imam sholat. Bis dari Masjidil Aqsa baru Nabi berangkat kemana? Nah ini wabada Isra'in urujun bis sama. Setelah Isra-nya Nabi uruj itu naik ke langit. Mi'raj namanya. Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Lewatin langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai riwayat tuh banyak ketemu para nabi ya. Lewatin semua nabi. Bareng sama Jibril. Hatta ra'an nabiyyu rabban kalama, sehingga Nabi melihat Tuhannya kalama, keduanya berbincang-bincang. Dialog tuh Nabi sama Allah Ta'ala ketemu. Ini ditandain ya, tulis ya. Tidak ada satu ulama yang menyebutkan bagaimana cara Nabi bertemu dengan Allah, nggak ada. Nggak ada yang tahu caranya gimana. Karena Allah kan nggak bertempat. Allah tidak bertempat. Bukan berarti Nabi naik ke atas, Allahnya ada di atas, bukan. Nabi naik ke atas ini supaya menjadi kehormatan buat Rasulullah. Bukan berarti Nabinya ada di atas, bukan. Ya. Makanya Nabi bilang begini, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kau utamakan aku daripada Yunus ibn Matta. Nabi Yunus maksudnya. Maksudnya Nabi itu begini. Ana bincang sama Allah di langit ke-7 lewat, kemudian Yunus berada di dalam perut ikan paus lapisan ke-7 bumi, itu dekatnya sama Allah Ta'ala sama.
Nabi Yunus itu kan dimakan ikan paus, pausnya ada di lapisan 7 bumi. Masya Allah. Lapisan ke-7 namanya Faras. Nah, lapisan ke-7 namanya Faras, lapisan yang ke atas namanya Arsy. Dari Arsy sampai Faras tuh samaannya buat Allah Ta'ala, nggak ada jarak buat Allah Ta'ala. Ya, bukan berarti ya orang yang doa depan Ka'bah itu lebih didengar daripada orang yang doanya di Sawangan. Bisa jadi orang yang doanya di Sawangan lebih didengar daripada di depan Ka'bah, karena bagi Tuhan nggak ada jarak. Paham ya? Ngerti nggak ada? Paham ya? Juga lu paham nggak juga? Paham. Dah, Nabi ketemu nih sama Allah nih, Rabban kalama. Nah, dengerin nih, ini penting. Saat Nabi bertemu Allah Ta'ala, sebelumnya itu ada peristiwa. Malaikat Jibril itu nggak sanggup melewati setelah tempat Sidratul Muntaha. Kan begini nih, langit pertama Nabi ngelewatin sama Jibril, diminta dibukain pintu. Jibril ngomong, buka pintu. Malaikat yang jagain, man alal bab, siapa depan pintu? Ana Jibril wa ma'i Muhammad. Aku Jibril dan bersamaku Muhammad. Buka langsung buru-buru malaikat. Marhaban bika ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Emang udah dinanti-nanti, ditunggu-tunggu. Silakan masuk, ketemu sama Nabi. Terus langit kedua sama begitu juga. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini 7 habis nih langit nih. Maka tempat setelahnya ini disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Jibril masih masuk di sini nih, masih masuk, masih nemenin Nabi. Nah, lewat Sidratul Muntaha, nah ini nggak bisa dilewati sama Jibril. Di tempat ini Jibril berhenti, nggak nemenin Nabi. Kemudian Nabi bilang, ayat rukul khalilu khalilahu fi hadal maqam ya Jibril. Apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya di tempat ini sendirian wahai Jibril? Maka Jibril katakan, wa ma minna illa maqamun maklum ya Rasulullah. Kita ini punya makom yang masing-masing. Ini makom saya yang di sini. Kalau saya melewatin selangkah, maka saya akan terbakar oleh cahayanya Allah Ta'ala. Juz ya Muhammad, udah terus lewatin. Jangan berhenti, ntar kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Dan gak ada satupun makhluk yang bisa melihat Tuhanmu kecuali kamu doang sekarang. Berangkat, gitu. Kemudian Nabi tanya, alakah hajat inda rabbik ya Jibril? Ente punya hajat nggak buat ane sampaikan ke Tuhan ente, ke Allah maksudnya. Kemudian malaikat Jibril katakan, mintakan kepada Allah Ta'ala agar aku bentangkan sayap-sayapku di bawah Siratal Mustaqim, supaya nanti umatmu berjalan di atas sirat, ada yang jatuh nggak langsung ke neraka, saya bisa selamat. Maka diminta sama Allah Ta'ala, sama Nabi Muhammad. Nah, Allah Ta'ala tanya, aina hajat Jibril, mana kepengenan Jibril, hajat Jibril mana? Maka Nabi katakan, dia minta ya Allah supaya sayapnya direbahkan di atas di bawah Siratal Mustaqim, agar nanti umatku lewat jembatan sirat tidak masuk ke neraka. Maka kata Allah Ta'ala, aku terima dia punya hajat. Ini makanya kata ulama, Jibril dan Nabi Muhammad ini sahabat dua-duanya. Orang sahabat begitu tuh ya, apa yang terkait dengan sahabatnya dia cinta juga. Jibril cintanya bukan sama umatnya Nabi, cintanya sama siapa? Sama Nabinya. Cuman apa yang terkait dengan Nabi Muhammad, Jibril pasti bela-belain. Paham gak? Itu sahabat namanya ya. Ini kagak temen sedih kita seneng. Malah kita katain mampus. Mampus tuh itu. Temen seneng kitanya sengsara. Bukan sahabat namanya. Sahabat itu baik senang sedih bersama-sama. Gil sahabat. Nah, cocok dia mah dijadiin sahabat. Ya sama dia mah nggak senang mulu, susah mulu. Orang kebagian sih. Orang, gua kapan senengnya sih Gil? Temen apa lu susah mulu. Dah, saat bertemu jumpa Allah Ta'ala, nih percakapan dialog yang pertama itu Nabi bilang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Allah Ta'ala bilang, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi jawab lagi, assalamu alaina. Nah, Nabi lagi girang kan tuh ketemu Tuhan tuh. Tapi Nabi ingat sama umatnya, Nabi tambahin wa ala ibadillahi sholihin. Nabi ingat sama kita ya. Kita kalau lagi senang kadang-kadang nggak ingat sama orang. Nabi lagi senang tapi ingat sama umatnya. Mana buktinya? Itu lagi mengucap salamnya Allah Ta'ala. Assalamu alaina, salam atas kami.
wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang masuk. Makanya orang yang kagak sembahyang nggak dapat doa dari orang yang sholat. Orang sholat baca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin nggak? Dia doang yang nggak dapat. Ya, jadi orang yang sholat dia nggak dapat doa dan dia nggak mau doain orang. Egois namanya ya. Mau masuk surganya sedewek-dewek. Lihat. Terus, malaikat yang mendengar percakapan antara nabinya dengan Allah Ta'ala, mereka katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Maka itu menjadi bacaan tasyahud. Jadi bacaan tasyahud itu adalah kenang-kenangan Nabi Muhammad saat berdialog dengan Allah. Paham ya? Musa ngelamar minta ketemu nggak diizinin. Hari ini anzur ilaika, kan gitu di Quran ya. Musa tuh nggak kuat ya Allah. Coba ada ente lihat bentuk gunung, unzur ilal jabal, lihat ke gunung. Anak akan bertajalli, anak akan nampakkan zat anak pada gunung. Kalau ente lihat tuh gunung kagak pingsan, ente bisa lihat anak. Allah tajalli pada gunung, meletus gunung, pingsan Nabi Musa. Saking kagak kuatnya cahaya Tuhan, sir ilahi itu nggak kuat, nur ilahi nggak kuat Nabi Musa. Makanya dalam riwayat Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina habis dialog sama Allah Ta'ala, orang yang lihat wajahnya Nabi Musa kena pancaran cahaya Allah langsung mati. Makanya Nabi Musa dalam riwayat sampai akhir ayatnya pakai cadar, nutupin cahayanya biar orang pada memandang doang mati, cuma bahaya. Ada tuh amalannya, orang memandang muka kita doang jadi mati. Kalau mau mau gak? Serem amat ya. Nabi Musa padahal punya kekuatan luar biasa. Dia sekali nampol orang bisa mati orang. Nabi Musa kan pernah matiin orang tuh kan, ditampol, ditonjok orang mati langsung. Nabi Musa tuh kekuatan luar biasa. Bayinya aja umur 2 tahun aja bisa ngangkat singgasananya Firaun. Umur 2 tahun singgasananya Firaun diangkat sama Nabi Musa, diputar-putarin. Kan kuat berarti Nabi Musa. Cuman dia nggak sanggup ketemu Allah Ta'ala. Padahal dia ngelamar. Nabi nggak ngelamar, Nabi dilamar. Dan gitu kuat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka ulama sepakat, jumhur ulama katakan Nabi berjumpa Allah Ta'ala melihat zat Tuhan dengan mata kepalanya, dengan mata. Ini satu-satunya makhluk yang melihat Allah Ta'ala dengan Nabi doang. Cuman Nabi doang. Amin. Bukan Nabi Yunus? Ngapa Nabi Yunus? Emang ketemu? Kan kagak. Lu gimana sih cerita Nabi dari mana lu? Hah? Anda berarti yang tadi di bawah. Bukan, itu maksudnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan Nabi Muhammad berbincang dengan Allah, itu sama bagi Allah jaraknya. Bagi Allah nggak ada jarak gitu. Nah, antara Allah tuh nggak, bagi Allah nggak ada jarak buat itu semua. Apa? Gimana? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya hambaku kepada kamu wahai Muhammad, di mana aku? Inni qarib, dekat. Dekat aja udah. Bahasa Allah qarib, dekat doang. Min hablil warid, daripada dekatnya urat nadi ya, sama kita. Urat nadi sama kita dekat gak? Lebih dekat Allah Ta'ala ke kita. Memang kadang-kadang kitanya nggak merasa. Ada satu pepatah katakan, aku telah berkeliling Ka'bah tapi aku tak berjumpa Allah. Aku temukan Allah ada di dalam hati. Tuh, anjay gue. Terus. Min ghairi kaifin wan hisarin wa qarat, tanpa tahu caranya gimana, dan Allah Ta'ala mewajibkan alaihi atas Nabi Muhammad khamsan 5 waktu ba'da khamsina, setelah 50 farad akan kewajiban. Jadi kewajiban yang 5 waktu setelah dikasih 50 waktu. Minta amal, datang ketemu sama Nabi Musa, kata Nabi Musa nggak kuat umatnya Muhammad, minta kurangin 5. Nabi balik jawab, bilang sama Allah Ta'ala kurangin 5 jadi berapa? 45, turun lagi jadi berapa? 45, minta lagi kurang, minta lagi jadi 40, bolak-balik sampai 9 kali, suruh baik lagi yang 5 waktu lagi, berapa tinggal? 5, minta balik, umat ente gak bakal sanggup, aneh malu dah, udah 5, dari 50 ke 5 kan jauh jaraknya, aneh malu kalau minta korting lagi, udah cukup, udah sampai 5 aja. Coba kalau kita 50 waktu, waduh, nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa ngaji, sembahyang mulu sembahyang kerjanya ya.
5 waktu aja orang masih banyak yang ninggalin, apalagi 10. Ya. Ini jumhur ulama sepakat tuh ya, waftarad diwajibkan sholat 5 waktu. Wa balaghal ummat bil Isra'i, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat peristiwa Isra wa fardhi khamsatin bilam tirai, dan menyampaikan keparduan yang 5 waktu tuh bilam tirai tanpa ada keraguan. Jadi nggak boleh ada ragu, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ente mau denger nggak nih percakapan antara langit sama bumi nih saat peristiwa Isra Mi'raj? Ini kayaknya cerita nggak ada yang pernah nyeritain orang. Dengerin ya. Nih, dengerin. Wa amma sababul mi'raj, adapun sebab mi'rajnya Nabi dari Aqsa ke Sidratul Muntaha hingga berjumpa Allah Ta'ala nih. Bahwa yaitu sebabnya annal arda, bahwa bumi iftakharat ala sama, nyombong ke langit. Faqalatil ardu, bumi berkata kepada langit, ana khairun minka, ane lebih baik dari ente wahai langit. Lianna Allah Ta'ala zayyanani bil biladi wal bihari wal anhari wal asjari wal jibali wa ghairiha. Allah menghiasi bumi aku dengan negeri-negeri yang indah, lelautan, sungai, pohon-pohonan, gunung. Bagus gak? Bagus. Faqalatis sama, nah, langit ngomong lagi, enggak, ana khairun minki, ane lebih baik dari ente. Lianna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflak wal buruj wal arsh wal kursi wal jannah fiyya. Matahari, bulan, bintang, gugusan bintang, arsh, kursinya Allah, surganya Allah, itu adanya di ane. Sama nggak berarti sama bumi ini? Sama. Wa qalatil ardu, bumi lagi ngomong, fiyya baitun yazurruhu wa yatubu bihil anbiya wal mursalun wal auliya wal mu'minuna amma. Dalam punggungku, dalam diriku, kata bumi, ada satu rumah yang diputer-puterin, dikelilingin oleh para malaikat, para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, dan seluruh umat manusia yang muslim. Apa itu? Wa qalatis sama, langit berkata lagi, fiyal baitul ma'mur, aneh juga ada. Aneh ada baitul ma'mur. Apa baitul ma'mur? Yatufu bihi malaikatus samawat. Ka'bahnya malaikat langit itu baitul ma'mur namanya. Namanya apa? Baitul ma'mur. Terus bumi ngomong lagi, wa qalatil ardu. Ini langit gak bisa ngomong. Bumi lagi ngomong, inna sayyidal mursalina wa khataman nabiyyina wa habiba rabbil alamin wa afdalal mawjudat alaih akmal tahiyat wa utinafiyah. Sungguhnya sayyidul mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, itu dimakamkan dalam perut anak. Siapa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, dengerin. Falamma sami'ati sama'u hada, tatkala langit mendengar cerita yang tadi nih, bumi ngomong tadi, ajazat, lemah, wasakatat anil jawab, nggak bisa ngomong nih langit. Nabi kan manusia paling mulia, ngomong apa dia? Wa tawajjahat ilallah, langit berseru kepada Allah. Faqalat, berkata langit, ilahi, Tuhanku, anta tujibul muttarra, engkau yang maha menjawab orang-orang yang butuh. Idza da'aka, bila mana dia berdoa kepadamu. Wa ana ajaztu an jawabil ard, aku nggak mampu buat menjawab pertanyaan bumi. Terus fa'as'aluka ayus ida Muhammad ilayya, aku minta kepadamu agar engkau naikkan Muhammad kepada aku. Nah, ini namanya apa berarti tadi? Mi'raj. Jadi sebabnya Mi'raj Nabi naik ke langit, gara-garanya langit kepengen mulia juga kayak bumi. Ya, paham nggak tuh? Nah, terus Allah Ta'ala jawab, kemudian Allahu Ta'ala ila Jibril, Allah wahyu kepada Jibril, ya Jibril idhab ilal jannah, Jibril pergi ke surga, wa khudil buraq, ambil satu buraq, wadhab ila Muhammad, pergi bawa itu buraq kepada Muhammad. Fadhaba Jibrilu natma, malaikat Jibril pergi ke surga, wara'a arba'ina alfi buraqin, melihat 40.000 buraq. Jadi buruk di surga ada berapa ya? Liar semuanya tuh. Ya tahu nafir riyadil jannah, liar semuanya di taman-taman surga. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad. Di atas jidatnya buruk, masing-masing buruk itu tertulis nama Muhammad. Jadi buruk itu hewan, ya kayak hewan kuda gitu. Cuman di jidatnya tertulis nama Muhammad.
Wara'a fihim, di antara yang buruk itu, nah, malaikat Jibril ngelihat burukon munkisan, buruk yang lagi galau, mojok sendirian. Ya beki, dia nangis. Watasilu min ainihi dumu, mengalir dari kedua matanya buruk akan air mata. Faqala Jibril nanya, malah kayak buruk, kenapa ente nangis? Ya Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alfasanatin isma Muhammad. Wahai Jibril, aku mendengar nama Muhammad semenjak 40.000 tahun lamanya. Fawaqa'a fi qalbi mahabbata sahibi hadzal ism, maka jatuh hati aku kepada nama ini sehingga aku merindukannya. Wa ba'da dzalika lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin, setelah anak rindu, anak enggak mau makan, enggak mau minum. Jadi nangis saya dibujukan. Faqala Jibril, ana usiluka bimaksyutika, aku akan sampaikan engkau kepada orang yang engkau rindui. Dan ambillah buruk itu jadi kendaraan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak? Jadi intinya hikmahnya, orang yang rindu dia akan sampai kepada orang yang dirindui. Gitu. Ya Allah, Agil pakai gitu lagu ya. Betul banget. Ya. Nah, maaf ya. Jelas ya. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu, sungguh beruntung Siddiq siapa? Abu Bakar, bitasdiqin lahu, dengan mempercayai Nabi. Wa bil uruji sidqu wa fa'alahu, dan mempercayai mi'rajnya Nabi, wa fa'alahu, sungguh telah memenuhi haknya. Artinya orang yang mempercayai mi'rajnya Nabi, dia sudah memenuhi haknya Nabi. Percaya aja udah Isra Mi'raj, nggak usah pakai emang yang benar apa ini begini, nggak usah. Dari sini kelompoknya bisa sejam kan, nggak ada yang mustahil buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah penutup nih, atam dalam sini nih. Wahadihi, inilah akidatun mukhtasarah, akidah yang ringkas. Walil awami sahlatun muyassarah, untuk orang-orang awam mudah dipahami. Nazimu tilka Ahmadul Marzuki, yang menyusun ini nazam adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Man yantami is-sadiqil masduki, orang yang bernasab kepada as-sadiqil masduk, siapa? Nabi Muhammad. Jadi Ahmad Marzuki ini termasuk keturunan Rasulullah ya. Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang ngarang Aqidatul Awam. Walhamdulillahi wa sallama, segala puji hanya milik Allah. Wassallallahu sallama, dan semudah-mudahan salawat Allah dan salamnya ala nabi, kepada nabi, khairi man qad allama, sebaik-baiknya orang yang mengajar. Nabi itu orang yang paling baik mengajar ya. Sebaik-baiknya guru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ali, dan kepada keluarganya, wasahbi, dan sahabatnya, wa kulli mursyidi, dan kepada orang-orang yang soleh. Wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi, dan setiap orang yang mengikuti kebaikan. Wa as'alul karima ikhlasal amal, aku meminta kepada yang maha mulia akan ikhlasnya amal. Wa naf'akul liman biha qad istaghal, dan meminta manfaat tiap orang yang sibuk dengan ini Aqidatul Awam. Abiyatuha, baitnya maizun adil jumali, maizun dengan menghitung jumlah kubro. Tarikhuha, tanggal ngarangnya, li hayyun gurrin jumali, li hayyun gurrin jumali. Ini ente kalau kagak belajar nggak paham nih. Ini namanya hitungan jumalil kubro ya, jumal kubro, hitungan huruf aksara Arab ini. Mau ditulis nggak? Ada penghapus nggak nih? Ini hitungan abjadul. Ntar mau punya anak, namain anak, ntar hitungannya lewat sini. Jadi ada hitungan yang nama jangan terlalu berat, nama anak. Nama anak terlalu berat. Abajadun, wazun, hato. Iya, ini bukan urutan huruf ini. Kalamana, sin, ain, faso, terus kof, ro, shinta,
Bingung ya? Za, do, zo. Terakhir tuh ini. Ini lagi. Hitungannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, doain 1000. Nih latih nih. Abiyatuha baitnya akidatul awam sejumlah maizun. Coba lihat huruf mim mana? Mim berapa? 40. Maizun habis mim apa? Ya berapa? 10. Tambah 10. 10 lagi 50 tambah 10. Zai berapa? 7. Berapa? 7. 40 tambah 10 tambah 7 berapa? 57. Maksudnya mah baitnya ada 57 gitu. Abiyatuha maizun. Paham gak? Ini hitungan aksara Arab ini. Ya, namain anak jangan keberatan. Kadang-kadang ada yang namain anak lebih dari 4.000 hitungannya. Jangan. Paham gak? Oh, iya. Coba Abdurrahman, Ain mana? 70 gitu. Ba mana? 2 tambah 2. Dal mana? 4. Dal mana? 4. Gitu. Abdurrahman aja udah 76. Alif 6. Alif mana? Alif enggak ada. Alif lam enggak masuk. Ro langsung. Ro mana, Ro? 200. Ro 200. Ya. Ha mana? 8. Mim mana? 40. Terus nun mana? 50. Hitung udah berapa dah? 298 ya? Tambahin 74. Enggak ada kan 1000 namanya? Nah, enggak berat 1000. Oh berarti emang itu bener. Nama anak jangan ikut-ikut orang. Apalagi kayak model kebule-bulean. Alex. Michael itu ya gitu ya. Hah? Gibran. Apa? Michelle. Michelle. Ya, Aisyah. Ada lagi Keisha. Keisha. Ada lagi apa? Banyak dah. Ya, model-modelan. Coba Haji Aswad. Haji, pakai H apa pakai H? Hah? Pakai H, pakai H. H kecil, H gede. H gede. Pakai kap berarti ya, D-nya pakai kap ya. Aswad ya. Itu berapa? H berapa? 5. Alif nggak ada. Kap berapa kap? 20. Terus? Ya, 10. Berapa udah? 5 tambah 20 tambah 10 35 ya paling. Aswad 1. Sin 60. Wow. 6. Dan 4 gue kecil ya. Lebarnya gede tuh. Nggak keberatan. Ya, nggak keberatan. Gini, waktu ada nih dengerin nih. Ini nyata nih. Ada santri di Awabin. Dia nyantren sakit-sakitan. Saat itu masih ada almarhumah Buya Abdurrahman Nawawi. Nah ini orang tuanya datang ke Buya minta doa. Ditanya nama anaknya siapa Bu? Saya lupa nama anaknya siapa tuh. Terus kata Buya namanya keberatan. Itu yang bikin dia jadi sakit mulu. Kan ada ya orang sakit-sakitan mulu. Itu karena namanya kadang keberatan. Maka kata Buya begini, ganti namanya. Ganti apa Buya? Ganti jadi Muhammad aja. Jadi Muhammad. Ya udah jadi ganti Muhammad. Semenjak udah ganti nama Muhammad, kemudian dia apa namanya itu nasi kuning ya, bikin apa? Iya. Nasi kuning selamatan. Udah habis itu nggak sakit-sakitan lagi deh pesantren, sampai selesai keluar dari pondok. Sakit. Namanya nggak berat. Paham ya? Arya Prabangsa. Wah dia mah berat ya. Prabangsa itu ada engnya, eng itu kan go berarti kan. Berat, makanya modelannya begini. Nah
Ini abiyatuha maizun. Tarikuha tanggalnya li hayyun gurin. Coba li hayyun gurin. Lam berapa? Lam Lam 30. Ya berapa? 10. Ya 10. Nah, berapa nih totalnya? 40. 40. Ini li. Coba hayyun. Hayyun berapa ha? Ha berapa? 8. 8. Tambah berapa? Ya berapa? 10. Jadi berapa? 18. 18. 40 tambah 18 58. Hurrin li hayyun hurrin. Hurrin kau berapa? 1000. Hurrin 1000. Ro berapa? Ro 200. Jadi tanggal bikinnya 1258 Hijriah. Gitu. 1258 Hijriah. Tahu dari mana? Li hayyun gurrin. Itu. Tulis. Maizun artinya 58, li hayyun gurrin artinya 1258 Hijriah. Apa? Itu apaan? Nah, itu kita begitu nah ada emang ada dalamnya. Oh ada. Alpia juga ada dong. Oh gitu. Apa? Alpia apa? Hah? Juga. Ngapain dia aja? Tulis. Abiyatuha maizun. Arya Prabangsa. Tub. Tutup Arya Muhadir. Mim berapa itu? 40. Mim 40. Ha berapa? 48. Do berapa do? Yo mau berat banget 800. Oh berapa? 200. Waduh dir. Berat tuh dir. Muhadir. Berarti kalau Gilang kan 2000. Hah? Gilang. Iya. 58. Maizun 58 kan? Oh iya 57 kalau 58. Oh ini ya. 57. Baitnya 57, selesai ngarangnya 1258 Hijriah. Berarti baru ya, belum ada 300 tahun ya. Sekarang 1400 kan? Ini ngarangnya selesainya 1200. Berarti kan masih 200 tahun yang lalu. Zaman Belanda masih. Jepang mana sih? Belanda lah. Jepang kan udah mau mendekati kemerdekaan. Belanda kan? Itu waktu di sekolah belajar gitu. Kan? Dah, ini tutup nih ya. Sama Tuhan, ku beri nama ini Aqidatul Awami dengan nama Aqidatul Awam. Min wajibin daripada barang yang wajib fiddini di dalam agama bitamami dengan sempurna. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Minimal seumur hidup sekali hatam. Ya, aku paham apa kagak? Kalau ditanya paham apa enggak? Ya, kemana Gil? Anu Gil, yang tadi beli Gil. Mabok tanggung sendiri ya? Iya. Nih, makan nih. Lagi puyang Pak. KKN besok ya, minggu ya?